Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita sama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebentar Bapak Martin Kawengean pimpin kita di dalam doa pembuka. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami ada saat ini di rumah-Mu Tuhan, kami sungguh berterima kasih di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Kalau kami ada saat ini Tuhan, kami menyadari itu bukan kuat dan gagah kami. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan pada pagi ini. Kami umat-Mu datang di depan, oh haleluya, di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan biar dijamah oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, untuk ibadah kami pada pagi ini Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu pada pagi ini, dari pemain musik, song leader Tuhan, oh fokus Tuhan, kolektan dan pembawa firman-Mu, Tuhan urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biar kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan saja. Oh sebentar juga Tuhan kami akan dibekali oleh firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan hadir di dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami juga berdoa untuk Tuhan, untuk jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tuhan tolong tibakan di tempat ini ya Tuhan, biar kami sama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami menyadari Tuhan setiap perkumpulan kami Tuhan. Oh haleluya, ada kuasa-kuasa yang tidak ingin Tuhan acara kami. Tapi kami ingin kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Kami panggil nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Biar nama Tuhan saja hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akan buka ibadah kami ini Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bawalah aku masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Bawalah aku masuk hadirat-Mu Tuhan, dan jamalah aku di dalam kasih-Mu. Baruilah aku di
Bawalah aku masuk hadirat-Mu Tuhan, dan jamahlah aku di dalam kasih-Mu. Baharuilah kami Bapa, baharuilah aku di dalam cinta-Mu Tuhan, agar aku layak di hadapan Bapa. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, dan ku agungkan sedalam kasih-Mu. Muliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak, Engkau yang layak, layak dimuliakan selamanya. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Marilah kita membawa korban pujian, korban syukur kita kepada Tuhan, karena Dia yang layak menerima pujian kita, Dia yang layak menerima sembah kita pada pagi hari ini. Bawalah aku masuk hadirat-Mu Tuhan, dan jamahlah aku di dalam kasih-Mu. Baharuilah kami Tuhan, baharuilah aku di dalam cinta-Mu Tuhan, agar aku layak di hadapan Bapa. Bawalah kami Bapa, bawalah aku masuk hadirat-Mu Tuhan, dan jamahlah kami Bapa aku di dalam kasih-Mu. Baharuilah kami di dalam cinta-Mu Tuhan, agar kami layak Bapa di hadapan layak di hadapan Bapa. Kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, dan ku agungkan segala kasih-Mu. Muliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak, Engkau yang layak, layak dimuliakan. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, agungkan Tuhan, agung dalam hati kami Bapa, kasih Tuhan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak, Engkau yang layak, layak dimuliakan selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau yang layak, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak, layak ditinggikan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini, karena Dia yang layak menerima sembah, Dia yang layak menerima pujian kita pada pagi hari ini.
Biarlah Tuhan melawat setiap kerinduan kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau yang layak Tuhan menerima pujian sembah kita. Katakan, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Sekarang layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata Tuhan, tahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, hanya satu nama yang layak menerima pujian kita. Nama siapa saudara? Nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Dia yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Bersuka di hadapan Tuhan. Mari kita masuk hadiratnya yang kudus dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Mari masuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Lagi dengan sukacita masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama
Kita masih bangkit berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ada satu pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Biarlah pujian kita boleh membukakan hati Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Saya membuka ruang kesaksian bagi saudara yang akan menyatakan cintanya Tuhan atau akan yang mengangkat pujian. Saya persilakan untuk ke depan. Puji Tuhan. Ada saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian lagu nyanyi Glory, Glory bagi Sang Raja.
Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk boleh diisi kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Tuhan yang selalu mencukupi setiap kehidupan kita. Di dalam pengharapan kita hanya boleh berharap kepada Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab ku tahu Dia yang sanggup mengubah hidupku. Haleluya. Ku tahu Dia yang sanggup mengubah hidupku. Sebab ku tahu Dia yang selalu mencukupiku dalam pengharapan. Hanyalah kepadanya dalam Yesus. Haleluya. Dalam Yesus dapat ku tangguh segala perkara. Dalam Yesus kasih itu nyata. Kasih itu nyata dan sempurna. Bila ku berseru padanya, Dia akan menolong. Sebab ku tahu Dia yang sanggup. Ku tahu Dia yang sanggup mengubah hidupku. Sebab ku tahu Dia yang selalu mencukupiku dalam pengharapan. Hanyalah kepadanya. Dalam Yesus, dalam Yesus dapat ku tangguh segala perkara. Dalam Yesus kasih itu nyata dan sempurna. Bila ku berseru padanya, Dia akan menolong. Saat kami mengangkat tangan, saat ku mengangkat tangan,
kuasanya tak berubah sekarang dan selamanya. Kita akan puja dari awal karena kita tahu di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan, di dalam hadiratnya kita akan diperbaharui, di dalam hadiratnya kita mendapatkan pengharapan yang dari Tuhan yang selalu mencukupiku dalam pengharapan hanyalah kepadanya. Dalam Yesus dapat ku tangguh segala perkara. Di dalam Yesus kasih itu nyata, kasih itu nyata dan sempurna. Kami berseru Tuhan, berseru padanya, Dia akan menolong. Saat ku mengangkat tangan, saat ku mengangkat tangan, Yesus menurunkan tangannya, Dia menjamah, berikan ku kekuatan. Saat kami panggil namanya, ku panggil namanya, kami rasakan Tuhan, kasih kuasanya tak berubah sekarang dan selamanya. Ku mengangkat tangan, Yesus menurunkan tangannya, Dia menjamah, berikan ku kekuatan. Saat ku panggil namanya, ku rasakan kasih kuasanya tak berubah sekarang dan selamanya. Saat ku mengangkat tangan, Yesus mengulurkan tangannya, saya menjamah, berikan ku kekuatan. Saat ku panggil namanya, Dia rasakan kasih kuasanya. Saya serahkan kepada Bapa berubah. Saya serahkan kepada Bapa Pendeta bagi Setiawan. Saya serahkan kepada Bapa Pendeta bagi Setiawan untuk memimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Haleluya. Tangannya, Dia berubah sekarang dan selamanya. Tak berubah, tak kasih kuasanya yang tak berubah sekarang dan selamanya. Setelah kami memuji membesarkan nama Tuhan, saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, agar apa yang sebentar ditaburkan dapat tumbuh di hati kami masing-masing dan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, amat terlebih di hari-hari yang terakhir ini. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa di dalam kasih dari Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala Saudara yang kembali mempercayakan saya pagi ini untuk menyampaikan firman Allah. Saudara,
Harap saudara bersabar sedikit. Suara saya memang agak serak, ya belum pulih benar. Beberapa waktu yang lalu sempat hilang saudara. Tapi mari, saatnya kita akan dengar firman Allah. Saudara, saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Ada berapa banyak ayat, yaitu ayat 35 sampai 41. Saudara, saya minta kita baca bergantian ya. Untuk kali ini, saya minta saudara kita baca bergantian. Saya baca ayat ganjil dan saudara tolong baca ayat yang genap. Ya, saya akan mulai ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kita sudah banyak kali membaca, mendengar peristiwa yang terjadi ketika Yesus mengajak murid-murid pergi ke seberang. Pagi ini saya akan ajak saudara dan saya kita lihat ya di dalam atau melalui peristiwa ini di dalam kehidupan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Saudara, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan. Perjalanan yang kita mulai ketika kita dilahirkan di dalam dunia ini. Maka kita mulai menjalani kehidupan ya di atas muka bumi ini selama Allah mengizinkan kita hidup di dunia ini. Nah, saudara, perjalanan yang kita lalui tidak selamanya perjalanan yang mulus. Satu waktu kita bisa hadapi ya perjalanan yang berlubang, perjalanan yang penuh dengan kerikil atau batu-batu. Mungkin perjalanan yang kita lebih bisa perjalanan yang melalui tempat yang gersang, tempat yang kering, tempat yang tidak mengenakan bagi hidup kita. Walaupun juga Allah bisa membawa kita berjalan di padang rumput yang hijau, di mata air yang jernih. Tetapi kita harus menyadari, ya, setiap perjalanan apapun yang harus kita hadapi,
Itu memang Allah sudah atur, sudah izinkan untuk kita lewati. Dan kita harus menyadari bahwa perjalanan ini satu waktu akan berakhir. Cepat atau lambat, saudara dan saya, kita akan mengakhiri perjalanan hidup ini. Dan pada waktu kita mengakhiri perjalanan hidup inilah, maka sudah diputuskan di situ. Kita akan ke neraka atau kita akan ke surga. Sebab selama kita hidup, inilah kesempatan bagi kita untuk kita menjalani hidup ini, mengikuti apa yang kita inginkan atau mengikuti apa yang Allah inginkan. Dan pada akhirnya kita akan memetik hasil dari pilihan kita. Nah, saudara, kita lanjut. Tadi dikatakan, ya, perjalanan ini tidak selamanya mulus. Satu waktu kita menghadapi, ada hal-hal yang harus kita hadapi. Ada persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Apa itu masalah yang kecil atau masalah yang besar. Oleh karena itu, Allah mengerti setiap perjalanan kita. Apa yang kita akan hadapi. Dan Dia tahu kesanggupan kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu ya kekuatan kita. Itulah sebabnya Dia berkata, sebelum Dia naik ke surga, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Artinya Allah yang menjadi juru selamat kita, Dia selalu mau menyertai kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa ya lalui hari-hari kita dari kemenangan kepada kemenangan. Kepada Quraisy di dalam Yesaya 45 ayat 1 dikatakan Quraisy adalah hamba Tuhan yang tangan kanannya dipegang oleh Allah. Artinya kekuatannya ada dalam kekuatan Allah. Yang hidupnya berserah kepada Allah. Lalu ayat 2 katakan, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Artinya Allah mempunyai inisiatif untuk memimpin perjalanan kehidupan anak-anaknya. Allah juga mempunyai inisiatif untuk memimpin perjalanan kehidupan kita. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dan dari ayat yang tadi kita baca bergantian, ini menjelaskan bagaimana Yesus mengajak mereka ke seberang. Yesus mempunyai inisiatif untuk mengajak mereka, membawa mereka, memimpin murid-murid untuk berjalan ke seberang. Saudara, saya teringat waktu sekolah minggu ada nyanyian yang berkata, berlayar ke seberang, mari naik kapal Tuhan Jurumudi, berlayar ke seberang, ke negeri perjanjian. Jadi perjalanan kita menuju ke seberang, artinya dari dunia ini Allah membawa kita ke seberang, yaitu kepada kehidupan yang kekal di dalam sorga. Dan inisiatif perjalanan kita adalah Dia mempunyai inisiatif untuk memimpin kita.
Saudara, kalau Allah memimpin berjalan di depan kita, maka Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia adalah Allah yang selalu di hadapan kita kalau kita menghadapi masalah di perjalanan kita. Dia ada di hadapan kita, Dia sanggup menyelesaikan supaya kita bisa tetap berjalan dengan aman, dengan tentram. Dan kalau Allah berjalan depan kita, Dia bertanggung jawab juga untuk segala keperluan kita. Dia berbicara kepada murid-murid, mari kita ke seberang. Saudara, tahukah kita setelah sepanjang malam kita lalui, dan ketika pagi hari kita bangun, Allah masih berikan tubuh yang sehat. Allah masih berikan kekuatan. Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk memasuki hari yang baru. Pernahkah kita dengar ketika kita bangun, kita miliki telinga yang peka atau tidak dalam kehidupan kita? Bahwa setiap kita bangun tidur, sebelum kita melangkah, Allah sudah menyediakan hari yang baru. Dan Dia juga berkata kepada saudara, mari kita hadapi. Jalan bersama. Mari kita hadapi bersama. Tapi kadang-kala kita tidak peka akan suara Allah. Kita merasa hari-hari kita adalah hari-hari yang seperti biasa. Hari-hari yang rutinitas yang kita hadapi. Sama murid-murid dikatakan mari kita ke seberang. Lalu ayat selanjutnya, lalu mereka membawa Yesus ke seberang. Artinya apa? Mereka tidak mau dipimpin oleh Yesus. Mereka membawa, mereka berjalan di depan. Mereka tidak mau dipimpin oleh Allah. Justru mereka mau memimpin, berjalan di hadapan. Dan Yesus ditaruh di belakang. Kadang-kala sadar tidak, ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita pikir kita bisa. Kita pikir kita berpengalaman. Kita pikir kita mampu. Kita pikir hal-hal yang sudah seringkali kita hadapi. Maka tidak perlulah untuk dipimpin oleh Allah. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berlayar, terjadilah badai. Angin ribut, gelombang yang besar. Air masuk ke dalam perahu. Mereka keluarkan, lebih banyak yang masuk. Lama-lama mereka tidak bisa atasi. Barulah mereka ingat Yesus dan berkata, Guru, apakah engkau biarkan kita binasa? Saudara, tidak pernah muncul di pikiran murid-murid akan ada badai, akan ada gelombang yang besar, akan ada masalah yang mereka hadapi. Masalah yang begitu besar sehingga mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Dan mereka menyerah, kita akan binasa. Saudara, persoalan tidak datang ya untuk artinya masalah tidak datang dia permisi dulu, enggak. Persoalan bisa datang mendadak kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja dia bisa tiba-tiba datang
menyerang kehidupan kita. Kadang-kadang ya secara seketika dia datang begitu berat. Sehingga yang kita pikir kita bisa atasi tetapi tidak mampu kita atasi. Dan kalau sudah demikian, barulah ingat Tuhan, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan kadangkala mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau biarkan? Kenapa Engkau izinkan? Kenapa kami harus menghadapi begini berat, Tuhan? Kita hadapi itu semua dan kita sulit atasi karena Dia tidak ada di hadapan kita. Dia tidak ada memimpin kita. Karena kita merasa kita mampu, kita bisa. Padahal kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas, ya, segala sesuatu kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi seringkali kita ya merasa kita hebat. Tetapi dari ayat ini kita lihat pengalaman murid-murid sekian lama sebagai nelayan tidak mampu menyelamatkan mereka. Kepintaran mereka dalam memperhitungkan arah angin dan gelombang tidak mampu melepaskan mereka dari masalah pada waktu itu. Mereka tidak bisa. Dan waktu itu semua terjadi, kita lihat apa? Yesus tertidur. Arti Yesus tertidur di sini adalah sekarang dia membiarkan murid-murid, sudahlah. Mau pimpinlah. Merasa bisa, lakukanlah. Dibiarkan, dilepaskan. Jalanlah menurut apa yang kau inginkan. Hadapilah. Saudara, hati-hati dalam kehidupan kita. Di dalam tiap-tiap hari, ya, kenapa kita harus berdoa pagi? Kita berdoa, kita minta Tuhan menyertai kita sepanjang hari yang akan kita hadapi. Kita serahkan perjalanan hidup kita di hari yang baru. Dan kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, maka Dia juga akan berkata, ayo mari kita ke seberang. Dia mimpin kita. Tapi berapa banyak kali anak-anak Tuhan justru sudah banyak yang tidak lagi lakukan doa pagi. Apalagi kalau sudah kesiangan bangun. Repot ini, siapin itu buat anak, buat suami, atau buat yang lain. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Ya hari ini hari apa, seperti biasalah waktu-waktu yang lampau. Saudara, saya katakan, seorang yang tidak tahu doa pagi, yang tidak berserah dan minta Tuhan pimpin perjalanan hidupnya, itu boleh dikategorikan adalah orang yang sombong. Orang yang merasa mampu, merasa bisa, ya, di dalam menjalani hari-hari hidupnya. Mari kita kembali, saudara. Ya, dikatakan, ya, Allah biarkan. Sudahlah. Kalau engkau mau memimpin, pimpinlah. Ikutilah rencanamu, ikutilah jalanmu. Sedangkan Allah pernah berfirman melalui Nabi Yesaya kepada umat Allah. Mari kita lihat.
Yesaya 55 Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, mungkin memasuki hari yang baru kita sudah punya rancangan. Kita sudah punya rencana-rencana. Kita sudah pikir jalan yang mana akan kita tempuh. Sehingga kita merasa menurut pola pikir kita, kemampuan kita, kita pasti berhasil. Tapi Allah katakan, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu itu bukan jalanku. Bagikan langit dan bumi begitu jauh perbedaannya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengevaluasi apakah setiap rancangan kita itu sudah rancangan yang benar, seperti apa yang Allah inginkan atau tidak. Apakah jalan kita ini sudah seperti apa yang Tuhan mau atau tidak. Sebab pengamsal katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Menuju kematian. Dia pikir baik, lurus, menghasilkan. Seperti Lot. Dia bersama dengan Abraham. Waktu mereka berpisah, Lot pikir lembah Yordan banyak airnya, tempat yang subur, makmur. Akan membuat dia makin hari makin kaya tinggal di Sodom dan Gomora. Dia ambil jalan itu. Abraham diam, tunggu Allah berfirman, memberi tanah kepadanya. Akhirnya kita tahu Lot akhir hidupnya hancur. Kekayaannya habis di Sodom dan Gomora, dia tinggalkan. Istrinya mati jadi tiang garam. Dia ditipu oleh anak-anaknya. Sampai dia tidur dengan anak-anaknya dan melahirkan Amon dan Moab. Elimelek ketika kelaparan di Bethlehem Yehuda. Sebagai kepala keluarga berpikir caranya bagaimana supaya dia tetap bisa menghidupkan anaknya, istrinya. Dia tidak bertahan di negeri yang Allah berikan kepada mereka. Lalu dia berpikir Moab lebih subur, menjanjikan untuk dapat hidup di musim kelaparan. Dia pergi, dia, istrinya, dan 2 anaknya. Dia pergi ke Moab. Di sana dia 2 anaknya mati. Waktu pulang tinggal Naomi dan salah satu mantunya saja. Rancangannya salah. Jalannya salah. Dia menjamin kehidupan masa depan. Tetapi kehancuran yang dialami. Mari kita belajar dari apa yang dicatat oleh firman Allah. Yaitu kita boleh senantiasa berjalan bukan mengikuti kemauan kita, keinginan kita. Tapi kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Lalu kita lihat ayat yang ke-40. Yesus katakan, mengapa engkau begitu takut? Saudara,
persoalan yang dihadapi membuat mereka menjadi takut. Membuat mereka merasa tidak berdaya. Sampai mereka berteriak-teriak. Minta untuk Yesus tolong. Masalah memang bisa datang. Kadang-kadang juga bisa besar. Besar kecilnya masalah tergantung pikiran kita. Kita pikir besar, dia menjadi besar. Tapi kalau kita pikir masalah itu kecil, karena kita bersama dengan Tuhan, masalah itu bisa menjadi kecil di hadapan kita. Nah sekarang masalahnya kenapa kok bisa menjadi takut? Menghadapi persoalan takut. Mereka menyadari sekarang bahwa mereka perlu Yesus dalam hidup mereka. Dan Yesus katakan ketakutan mereka karena mereka kurang percaya. Ketika kita kurang mempercayai Allah dalam kehidupan kita, itu akan mendatangkan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran di dalam hidup kita. Kita kadang bisa nyanyi Allahku luar biasa. Allahku dahsyat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah hebat. Tetapi ketika dihadapan masalah, kemana pujian yang kita nyanyikan? Di mana iman kita? Murid-murid satu perahu dengan Yesus, tapi Yesus katakan kamu kurang percaya. Petrus pernah berjalan di atas air. Yesus katakan, mari Petrus. Petrus jalan menjumpai Yesus, tapi dia tenggelam karena kurang percaya. Nah kadang-kadang hidup kita sebagai anak tonjok kita suka kurang percaya. Mungkin karena banyaknya masalah yang kita mulai meragukan. Kita mulai kurang percaya akan kuasa Allah dalam hidup kita. Kita sudah menyerah, kita tidak bisa apa-apa. Kita akan mati. Tidak bisa. Saudara, pengalaman saya. ...12 hari saya di rumah sakit karena COVID. Saudara, saya susah nafas. Udah pakai ini. Tiduran duduk sedikit, sekian menit ngasok dulu, baru bisa nafas. Paru-paru sudah putih semua. Dokter juga udah garing kepala. Tarik napas dikit, berat. Mau di ronsen kan mesti tarik napas. Baru tarik napas suruh tahan, nggak bisa. Langsung lepas lagi, karena seperti ada busi. Tekan di sini. Kalau napas. Iren tiap hari video call, dia pengen tahu keadaan saya. Sebab dia nggak boleh masuk ke dalam. Tiap sore dia datang. Dia bawa apa pesanan saya sama suaminya ke rumah sakit. Walaupun hanya titip di depan. Sampai satu waktu saya katakan, Tuhan, nggak kuat. Saya sudah tidak kuat. Saya sempat lihat dalam keadaan demikian, itu peti saya sudah dibawa. Itu dalamnya kamu, katanya. Cuma saya pikir, kasihan amat anak saya. Kalau saya meninggal sekarang, dikuburnya malam-malam. Sebab saya pernah kubur orang jam 9 malam, saudara. Karena COVID. Malam-malam dikubur, kasihan amat anak. Terus Allah bicara, Allah ingatkan ayat. Ada saya.
Jikalau engkau tawar hati di dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Yang misal itu saudara, saya kaget terus. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya bertahan. Kalau saya masih hidup, saya bertahan. Ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan tolong. Saudara, ketika kita menyerah dengan keadaan, kecil kekuatan kita. Artinya kita menyadari kecil, kita harus mengandalkan Dia yang punya kekuatan yang luar biasa, yang sanggup memberikan kemampuan dalam hidup kita. Murid-murid katakan, Yesus katakan, kamu kurang percaya. Lalu Yesus tampil ke depan dan berkata, angin danau diam tenanglah. Dihardik. Sekarang saya nggak berhardik lagi serak-serak. Angin danau diam tenanglah. Menghardik itu saya baca di KBBI itu ya. Katanya membentak, bicara dengan keras. Itulah menghardik. Angin danau ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Sehebat apapun angin bertiup, sebesar apapun gelombang ya lautan mengamuk, tapi tetap tunduk kepada firman Allah. Itulah contoh dari ciptaan Allah yang lain. Justru kita manusia ciptaan yang paling sempurna, yang diciptakan oleh peta dan gambar Allah, ya. Kita seringkali tidak tunduk dengan apa yang Allah katakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya tidak sedikit masalah menghantam hidup kita. Saudara, yang menjadi masalah angin dan danau. Kedua-duanya dihardik oleh Allah. Diperintahkan oleh diam, tenanglah. Dan seketika itu juga baik angin maupun danau diam, tenang. Dari sini kita diberi pelajaran, saudara. Kalau Allah berjalan di hadapan kita, memimpin kita. Kalaupun Allah izinkan ada masalah-masalah yang kita hadapi. Kita bukan menyerah dengan masalah dan kalah. Tapi kita harus hardik masalah itu. Kita harus usir masalah itu dalam nama Yesus. Usir, lawan. Maka masalah itu pun akan diam. Akan pergi dari hidup kita. Kalau tidak, seperti Allah berkata pada Kain, Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa engkau tidak berseri? Hati-hati. Lihat, iblis sudah menunggu depan pintu hatimu. Usir dia. Masalah-masalah yang Kain hadapi waktu itu adalah atas provokasi iblis. Sehingga dia iri, dia sakit hati kepada Habel. Lalu Allah katakan usir. Jadi masalah itu diusir. Allah katakan Kain usir. Kamu harus berkuasa atas saya, usir. Tapi Kain tidak mau usir. Dia jatuh jadi pembunuh dan dihukum oleh Allah. Petrus katakan dalam 1 Petrus 5. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling, siap mencari orang yang dapat dilulurnya. Lalu Petrus katakan apa? Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Lawan. Bukan dibiarkan. Lawan, usir.
maka dia akan lari daripadamu. Saudara, segala sesuatu ya di dalam kehidupan kita, Allah tidak mau kita menjadi pecundang. Allah mau kita sebagai pemenang. Allah mau tiap-tiap hari kita lewati dengan kemenangan demi kemenangan. Demi tempik sorak kegirangan karena kemenangan Allah kerjakan dalam hidup kita. Memang Allah katakan tiap-tiap hari itu ada kesusahannya sendiri, ada masalahnya sendiri, ada persoalan sendiri, ada tiap-tiap hari. Tapi ratapan pasal 3 katakan tiap pagi pun kasih karunia Allah itu baru dalam hidup kita. Kasih karunia Allah itulah yang mau menyertai kita. Itulah sebabnya kalau dia berkata, mari kita ke seberang. Mari kita berjalan bersama. Ya Tuhan, saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Ikuti pimpinan Allah. Allah tidak pernah salah. Kalau Allah ada di depan kita. Yuk kita lihat, saya ingat satu ayat. Yesaya 45. Yesaya 45 ayat yang kedua. Yesaya 45 ayat yang kedua. Saya baca. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Kalau dia berjalan di depan kita dan kita tunduk dalam pimpinan Allah, walaupun ada gunung yang besar sekalipun, dia sanggup meratakan untuk kita. Ada pintu-pintu tembaga, ada hal-hal yang mau menutup mungkin usaha kita, rencana kita yang begitu kuat, dia sanggup pecahkan. Ada kekuatan bagikan besi yang mau menghalangi jalan kita, dia sanggup patahkan. Artinya apa? Dia sanggup memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Mari izinkan Allah berjalan depan kita. Dia adalah gembala yang baik. Dan sebagai gembala, dia akan memimpin domba-dombanya. Dia akan berjalan di depan. Ya, kalaupun ada musuh-musuh yang dihadapi, dia siap untuk menghadapinya. Sehingga semua domba yang ada di belakangnya, yang berjalan menurut pimpinannya, akan tentram, akan tenang, akan dijamin di dalam kehidupannya. Inilah yang Raja Daud katakan. Yuk ayat-ayat terakhir, Mazmur 23. Kita lihat Mazmur 23. Sudah dapat? Kita baca bersama ya. Saudara, Mazmur 23. Ayat 1 sampai 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya.
Haleluya. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau bertindak. Saya kembalikan kepada Pak Gembala, saudara. Memberi Saya undang kita berdiri semuanya, kita mengangkat pujian ini. Kasih nadanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
berada dalam kerajaan surga. Kami sangat terima kasih kepadamu pada saat ini, di mana Engkau sudah melawat kami lewat firman-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami seringkali Tuhan mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan Tuhan akan segala kepikiran kami. Kami berjalan Tuhan meninggalkan Engkau di belakang-Mu, sehingga Tuhan kami banyak mengalami kegagalan. Kami banyak Tuhan mengalami pergumulan, persoalan Tuhan, keputusan asaan Tuhan yang kami dapatkan disebabkan kami telah melalai Tuhan, tidak mau taat kepada firman-Mu. Tetapi saat ini Tuhan, Engkau kembali dengan kasih sayang-Mu. Engkau melawat kami dan menjamah kami lewat firman-Mu Bapa, di mana Engkau mau supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang memimpin rumah tangga kami, Engkau memimpin dalam setiap perjalanan kami kemanapun kaki kami melangkah. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang merupakan kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami, Engkau gunung batu kami yang teguh, kota tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami semua. Mengampuni setiap salah dosa kami ya Tuhan, yang seringkali Tuhan kami melawan akan Engkau, kami memberontak dan meninggalkan akan Engkau ya Bapa. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau menjamah dan memulihkan setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, sehingga kami percaya pada saat itu Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan menerangkan benih firman-Mu dalam hati kami masing-masing, supaya firman-Mu Tuhan boleh melekat. Bukan itu saja Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Biar Engkau jamah senantiasa hamba-Mu, mengurapi Tuhan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Maka saat ini Tuhan, kesehatan hamba-Mu terganggu Tuhan, Engkau jamah memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah memberikan kekuatan Tuhan, supaya hamba boleh tetap setia, bahkan lebih giat lagi dalam melayani pekerjaan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, setelah kami menerima berkat daripada-Mu, sebentar umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan atau mengembalikan milik-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa sembahyang kami kepada-Mu. Kami sudah naikkan dan alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan mimbar ini kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan ucapan syukur, persembahan hulutang tangan, persembahan persepuluhan, boleh dimasukkan ke persembahan pertama dan dilanjutkan dengan persembahan kedua. Puji Tuhan, kita akan mengangkat pujian lagu nyanyi Glory, Glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesus Raja. Yesuslah Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory.
bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Saatnya kita akan menamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kita percaya berkat Allah melimpah atas kita. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tiada habis-habisnya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada siang ini Tuhan kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu yang ajaib. Sebab tidak ada yang dapat kami perbuat untuk dapat membalas segala kebaikan kemurahan-Mu Bapa. Selain kami mempersembahkan pujian kami, mempersembahkan segenap hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, menjadi satu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadirat-Mu Bapa. Berkati sekali lagi Tuhan umat-umat-Mu yang sudah beribadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau mengenal segala pergumulan persoalan mereka. Apabila mereka saat ini datang dengan membawa sakit penyakit, kami berdoa kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah sakit penyakit umat-Mu. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, baik dalam masalah rumah tangga, pekerjaan, atau apapun pergumulan mereka semua Tuhan buka jalan dan pertambahkan iman percaya kepada umat-umat-Mu semua. Hamba juga berdoa buat umat-umat-Mu yang telah memberikan korban persembahan, atau umat-umat-Mu yang telah mengembalikan milik-Mu persepuluhan. Bapa, kiranya Engkau sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati umat-Mu dengan berlipat kali ganda. Demikian juga akan umat-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan pekerjaan-Mu pagi hari ini, dari mulai pemimpin pujian, pemain musik Tuhan, pemain tamborin, operator mixing dan infokus, pengumpul persembahan. Engkau menjamah dan memberkati mereka semua, bahkan mengurapi dengan lebih heran lagi di masa-masa mendatang. Umat-umat-Mu yang tidak sempat beribadah pada saat pagi ini menjelang
menjelang siang ini Bapa, Engkau mengenal mereka semua, Engkau menjamah, Tuhan memulihkan supaya minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami ada di bait-Mu Bapa untuk senantiasa menyenangkan akan hati-Mu. Sementara umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, mari Engkau sertai, jaga, lindungi umat-umat Bapa, jauhkan umat-Mu dari segala niat-niat orang hendak berbuat jahat, sakit, penyakit, kecelakaan, bukan segala bentuk kuasa kegelapan Engkau lalukan daripada umat-Mu semua Bapa, tibakan dengan segala selamat daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa sembahyang kami kepadamu, kami sudah naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Marilah kita pulang ke tempat tinggal kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta keberanian, serta persekutuan, penghiburan, dan keberanian dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.